Halo, apa kabar semuanya? Ya, eh, akhir-akhir ini saya menjumpai banyak perusahaan yang sedang membuat perencanaan kembali. Ya. Pasca pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang saat ini mencoba untuk berlari kembali. Ya. Nah, ini merupakan satu momen yang sangat penting, yang menurut saya ini banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya, salah satunya adalah Bapak Ibu perlu melihat kembali posisi perusahaan itu saat ini di mana. Ya. Jangan sampai kita langsung tancap gas, tapi kita tidak memperhatikan sebetulnya perusahaan kita sedang mengalami koma atau misalnya perusahaan kita lagi sulit untuk berlari. Ya. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan ke banyak klien saya, eh, kita punya ambisi, kita punya target, kita punya tujuan, itu sangat penting. Tapi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu mengevaluasi posisi saat ini perusahaan. Ya. Kita perlu melihat posisi saat ini perusahaan kita ini ada pada level mana. Ya. Kita punya banyak alat yang bisa kita gunakan. Secara umum, Bapak Ibu yang mungkin masih awam berkaitan dengan strategi korporat, itu seringkali menggunakan alat hanya SWOT, ya, SWOT analisis. Padahal alat SWOT analisis ini memiliki banyak sekali kelemahan, ya. Lalu apa saja yang biasanya kita gunakan? Kalau kita lihat beberapa pendekatan ya dari Big Four company seperti McKinsey Company, BNN Company, kemudian Boston Consulting Group dan lain sebagainya. Nah, ada banyak alat yang digunakan untuk bisa kita melihat posisi perusahaan ini di posisi mana. Ya. Apakah kalau keputusan korporat itu kita mau melakukan product diversification, itu sudah keputusan yang tepat apa tidak? Atau perusahaan perlu melakukan ekspansi pasar, ya? Atau justru perusahaan diminta untuk hold atau memaintain apa yang sudah ada. Nah, pilihan-pilihan strategis itu harus dilihat terlebih dahulu terhadap posisi saat ini di mana, ya. Nah, menguasai alat-alat strategi Bapak Ibu itu sangat penting, ya. Ada sebuah pepatah ketika kita mau memotong pohon, ya. Kita memotong pohon diberi waktu 10 menit, ya. Atau kita diberi waktu anggaplah 1 jam. Maka mayoritas waktu itu harus kita gunakan untuk mengasah kapak kita atau mengasah gergaji. Ketika itu sudah tajam, maka proses memotong akan lebih mudah. Ya, bagaimana cara sebuah perusahaan memahami hal tersebut? Maka ada banyak alat. Ya. Lalu Bapak Ibu perhatikan di website saya itu banyak sekali saya menulis tentang alat-alat strategi. Ya, menulis tentang alat-alat strategi. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Google. Ya. Ini saya coba bukakan Google. Ya. Eh, Seperti ini. Salah satunya adalah matrik IVEV, ya. Kita lihat matrik IVEV, ya. Nah, ini matrik IVEV punya saya, ya. Bapak Ibu bisa membaca di sini. Ya, kita buka, ya. Nah, di tulisan saya ini Bapak Ibu bisa memahami sebetulnya IVEV itu apa sih sebetulnya. Kemudian cara melakukan penilaian berkaitan dengan faktor eksternal dan faktor internal itu seperti apa, ya. Nah, memang strategi itu akan lebih mudah kalau kita bisa mengkuantifikasikan ya Bapak Ibu, ya. Bukan hanya abstrak, tapi lebih detail. Itu sangat penting, ya. Sampai kepada nanti interpretasi. Setelah kita menemukan ya posisi internal di mana, posisi eksternal di mana, apa tahapan berikutnya? Nah, ini perlu ada tindakan berikutnya. Ya, di sini juga saya berikan langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah IVEV, ya. Mulai dari identifikasi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan SWOT analisis, ya. Kalau di analisis SWOT itu hanya selesai pada identifikasi. Apa sih kekuatan, apa sih kelemahan kita, apa sih peluang, dan apa saja ancaman, ya, atau tantangan. Tapi itu sebetulnya masih sangat basic, ya, masih sangat dasar. Ya, kita perlu melanjutkan ke tahapan berikutnya.
yaitu sebetulnya kita bisa mengkuantifikasikan, yaitu memberikan bobot dan rating. Nah, setelah itu kita akan mengetahui posisinya di mana. Setelah mengetahui posisi, nah baru kita akan bisa melihat, ya, bisa melihat eh, indikator perusahaan itu harus lebih baik kemana. Apakah ekspansi, kita perlu investasi berapa rupiah, atau mungkin kita pertahankan saja, atau justru kita perlu melakukan divestasi, kita jual saja perusahaannya. Ada juga seperti itu. Ya. Nah, ini banyak juga yang berdiskusi ya dengan saya di kolom komentar. Ini juga banyak saya sudah jawab, baik praktisi maupun akademisi. Ya. Dan ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, sangat penting. Karena kalau kita keliru dalam melihat alat-alat ini, ya, maka akan fatal. Keputusan untuk kebijakan perusahaan juga akan keliru. Ya. Selain EV, saya juga sudah menulis berkaitan sama analisis Prio. Nah, ini juga penting. Ya. Di sini saya memberikan kerangka juga, jadi sangat mudah untuk Bapak Ibu ikuti ya. Dan ada beberapa framework yang Bapak Ibu juga bisa ikuti ya. Di sini saya mencoba membandingkan apakah perusahaan Bapak Ibu ini memiliki satu potensi untuk menciptakan sebuah nilai yang itu tidak bisa diimitasi oleh pesaing. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu selama ini percaya diri gitu ya, tapi ternyata perusahaan bersaing pada red ocean. Ya, red ocean ini banyak sekali pesaingnya dan value-nya tidak begitu signifikan. Ya. Nah, di Frio ini kurang lebih Bapak Ibu harus bisa menemukan apa sih aspek yang valuable gitu ya. Kemudian apa sih faktor yang langka yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan sulit untuk ditiru, susah untuk diimitasi ya. Yang terakhir, bagaimana sih cara mengorganisir supaya perusahaan itu mampu menangkap nilai. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang Bapak Ibu bisa pahami ya, mulai mengidentifikasi ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu harus juga bisa jawab ya. Ini nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk menemukan value ya di perusahaan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam atau lebih jauh ya berkaitan dengan alat-alat manajemen strategi itu, dan mungkin tulisan saya sudah bisa membantu ya, sudah bisa membantu. Tapi kalau Bapak Ibu masih kesulitan untuk memahami alat-alat manajemen strategi tersebut, ya Bapak Ibu bisa ikut saja. Ini kita bekerja sama dengan Erlangga Executive Education Center. Jadi ini merupakan salah satu lembaga pendidikan eksekutif, cocok bagi Bapak Ibu praktisi, atau mungkin juga akademisi yang lagi menyusun tesis atau disertasi. Ini akan menjadi satu peluang yang luar biasa. Ya, kita bisa belajar dan langsung tatap muka dengan saya untuk berdiskusi lebih dalam. Ya. Saya akan membahas ada 11 ya, 11 alat-alat manajemen strategi. Ya, mulai dari membahas matrik internal eksternal yang tadi saya ceritakan, IV-EV. Kemudian ada daya tarik, daya saing. Nah, ini kita akan brainstorm kepada alat GE Metric ya, General Electric. Kemudian ada SWOT. Nah, kita belajar SWOT lebih dalam ya. Kemudian ada CPM. Ini ada Competitive Profile Metric. Nah, jadi jangan mengira perusahaan kita sudah sangat bagus, ternyata kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan kompetitor sebetulnya tidak ada apa-apanya. Ya, ini sangat penting ya. Kemudian ada space metric. Nah, kita akan melihat ya, perusahaan itu terbagi ke dalam 4 metrik Bapak Ibu ya. Apakah kita nanti agresif ataukah kita nanti bertahan, itu ada alatnya. Dan berikutnya kita perlu melihat faktor eksternal ya. Saat ini saya yakin betul Bapak Ibu mungkin sudah merasakan ya, 2 tahun terakhir ketika datang pandemi COVID, dampak dari kebijakan politik, dampak pada kebijakan ekonomi, itu sangat mempengaruhi proses bisnis perusahaan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus belajar analisis Pestel. Ya, analisis Pestel ini sangat mempengaruhi perusahaan Bapak Ibu dari faktor eksternal. Ini sangat penting. Kemudian kita juga akan belajar grand strategi metrik. Ya, kita belajar kuantitatif strategi planning metrik. Ini sangat penting juga. Kita akan menghitung, ya. Kita akan menghitung sebetulnya setiap indikator yang kita miliki itu nilainya berapa.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau presentasi kepada direktur atau misalnya Bapak Ibu ingin presentasi kepada komisaris, strategi yang Bapak Ibu akan terapkan itu betul-betul bukan hanya persepsi, tapi sudah menghitung secara angka. Nah, ini lebih meyakinkan. Terutama juga presentasi di hadapan investor, ya. Ini sangat penting. Kemudian tadi ada Frayo yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada service mapping. Nah, kita perlu mapping. Ya, terutama kalau Bapak Ibu punya produk yang sangat variatif ya, mulai dari kode pertama sampai kode 100 misalnya. Nah, kita perlu mapping. Ya, produk-produk ini di posisi yang mana? Mana produk yang harus kita investasi lebih banyak lagi? Mana produk yang harus kita lepas karena sudah tidak profitable dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini yang sangat-sangat penting ya. Apapun produk yang Bapak Ibu jual, ya, kalau Bapak Ibu bisa menemukan blue ocean strateginya, maka Bapak Ibu akan menjadi pemenang di industri yang Bapak Ibu bisa buat, ya. Tidak bermain pada arus, ya. Kita menciptakan satu industri baru. Ini sangat penting, ya. Jadi silakan Bapak Ibu mendaftar kalau tertarik untuk mengikuti program ini yang diselenggarakan oleh Erlangga Executive Education Center, ya. Ini sangat 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 menarik sekali dan sangat murah, ya. Sangat murah sekali. Ini merupakan satu program yang khusus untuk Bapak Ibu yang saat ini ingin melihat pemetaan strategi sebelum membuat strategi ke depan, ya. Sebelum membuat rekomendasi ke depan seperti apa. Segera mendaftar karena ini limited seat ya. Saya kontak panitia dan sudah hampir penuh. Jadi kita membutuhkan apa namanya, hanya sedikit orang saja yang mendaftar. Jadi silahkan untuk join dan nanti kita akan bertemu di ruang Toraja ya, di Asek Tower Kampus B Universitas Erlangga. Kita akan bertemu dan untuk membahas semua alat-alat ini bersama para praktisi dan para manajer, direktur di berbagai perusahaan. Ya, silahkan mendaftar di link ini ya, bit.ly garis miring advance program. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan satu peluang yang luar biasa yang kita akan mengupas tuntas selama 2 hari ya. Selama 2 hari kita akan membahas semua alat-alat tadi ya, dan implementasinya seperti apa. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti pulang ke Jakarta, pulang ke Bandung, pulang ke Surabaya atau pulang ke perusahaan Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu sudah siap untuk langsung praktek untuk mengevaluasi dan melihat strategi perusahaan yang paling tepat buat perusahaan Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di ruang Toraja ya, di sesi workshop untuk alat-alat manajemen strategi. Terima kasih.